Kalau orang tua aku di luar negeri, Bang. Oh, orang tua Orang tua aku di luar negeri dari aku SD. Sama berarti mbak. Memang dari kecil kamu sama Ijun ini jarang bareng. Nggak deket ya? Nggak deket. Si Ijun ini dia mungkin ya kalau dia nggak dapat sosok abang dong. Iya, dapatnya sosok kakak, mbak. Merinding nih aku bahas itu. Asli merinding kan. Ical the Nomadic is back. Asli. Welcome back. Welcome back to Barista No Cincong. Ngopi No Cincong. Ngopi No Cincong. Akhirnya ketemu lagi, nggak disengaja. Nggak sengaja, ya kan? Nggak sengaja banget. Coba mungkin buat teman-teman yang udah nonton yang No Cincong sebelumnya yang waktu kita di Kediri ya. Nah, waktu di Kediri ceritanya tentang Ical ini yang naik motor keliling Indonesia, nyeduh kopi dari Riau. Pekanbaru Riau. Waktu itu udah berapa lama sih, Cal? Kemarin kita terakhir podcast. Sampai hari ini ya, jaraknya ya. Ada 3 bulan nggak sih? 3 bulan ya? Karena itu Agustus aku di Wates, ingatnya. Oh, oke, Agustus. Berarti September akhir, Juli akhir kita di Kediri. 3 bulan yang lalu ya, jadi mau teman-teman yang belum nonton bisa cek episode yang sebelumnya. Jadi Ical ini pernah datang ke Kediri naik motor dari perjalanan dari Pekanbaru dan itu sebenarnya kita udah banyak cerita ya di situ. Asli. Dan ini kebetulan dia lagi di Jombang, balik lagi. Padahal lu perjalanan udah kemana nih? Udah sampai Jember. Udah sampai Jember. Udah satu kota lagi, habis itu nyebrang kita. Nyebrang ke Bali. Nah. Karena ada ini buat nemenin teman dari Jember yang mau lomba di Jombang ini. Jadi aku support inilah support sistemnya. Support materi belum bisa kan, support sistemnya aja. Gitu. Gue paham banget sih itu. Kenapa? Oke lah ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja lah kali ya. Karena gue juga kemarin kita sempat ketemu di Surabaya, tapi nggak sempat ngobrol banyak. Malang cuma sebentar juga. Malang juga cuma sebentar doang. Habis itu Kediri setelah kita podcast udah jarang ketemu. Sibuk kemana-mana, susah dicari, Bang. Iya, padahal gue juga mikirnya lu ketika udah nyampe ke Jember, wah udah nih, lama lagi nggak bakal ketemu lagi. Aku juga nggak ada ekspektasi juga, maksudnya kayak nggak ngira ya, bukan nggak ada ekspektasi, nggak ngira gitu, maksudnya kayak kapan ya jumpa lagi gitu kan. Berarti memang ini udah diatur. Asli, itu selalu aku percaya sih, sudah diatur. Tuhan itu selalu percaya. Oke, dan kemarin itu terus terang ya, waktu kamu di Kediri, terus kita bikin podcast itu, mami aku juga nontonin, mami aku demen banget sampai malah beliau yang lebih update. Iya, makanya dia nontonin yang YouTube-mu yang lain itu. Karena sebenarnya mami aku kan nggak ngerti kan. Dikirain dia, oh ini Ical dia dipencet-pencet aja, ternyata masuknya ke YouTube-mu itu. Iya. Terus pas mungkin nonton di video abang ada rekomendasi video yang lain kan. Jadi mami aku ngeliat di situ. Jadi malah ini loh Ical kemarin lagi di Bromo atau di mana itu itu. Bromo Kelut lagi di Kelut. Nah, update paling update lebih update malah. Lebih update. Boleh dong kasih salam dulu buat mami aku deh. Salam buat mami, makasih banyak supportnya kemarin, sehat-sehat pokoknya. Nanti kita jumpa kapan-kapan, pokoknya kita harus jumpa sih Mi. Iya. Nanti nggak tahu kapan kalau pas. Ya aku sih yakin kamu kayaknya bakal ke Kediri lagi sih mungkin. Iya. Cuma nggak tahu kapan. Tadi udah spill juga, besok ada jadwal. Iya, kamu juga disuruh anak-anak ke Kediri ya? Anak-anak kangen gitu. Asli, udah kena teror aku ketika mereka tahu aku di Jombang. Jombang Kediri dekat sama 1 jam. Spillnya apa namanya? Kodenya gitu. Mampus lu. Kacau ini. Ya udah, maksudnya udah digituin. Kalau aku nggak nyamperin berarti kan aku parah ya gitu. Jadi aku usahakan untuk mampir. Toh aku juga sekarang udah luang. Jadwal on stage di Jember udah kelar. Udah kelar. Nanti ketika balik di Jember juga paling ngasih spare 3 atau 5 hari langsung ke Banyuwangi. Oke. Langsung ke Banyuwangi. Jadi cuman udah santai. Kita tarik mundur lagi sedikit, ya kan? Setelah aku kenal sama kamu, aku kenalin kamu sama anak-anak selebrasi di Kediri. Diajak kemana-mana, dari situ kamu makin lama makin ngetop. Wah itu yang aku makasih banyak sama abang lo betulnya. Makin ngetop. Aku yang makasih banyak sama abang. Di mana-mana akhirnya gua lihat ya postingan diundang sana sini, wah mulai bar take over.
Di Kediri ketemu sama wali kota. Wali kota asli wali kota kayak. Ya sebenarnya itu juga apa ya apresiasi. Aku juga terima kasih. Dibilang berlebihan juga ya. Ya balik lagi cara pandang orang kan beda-beda. Jadi mereka mandang aku, wah ini keren apa segala macam ya. Terima kasih apresiasinya. Cuman aku masih ngerasa aku bukan apa-apa. Aku masih biasa aja gitu. Cuman gokil jadi makin gini ya. Tapi harus diakui ya. Iya. Sejak itu ya follower naik banyak. Asli ya itu. Kan? Asli. Terus kemudian banyak yang ngundang suruh datang sana sini. Banyak undangan buat ya ngobrol-ngobrol santai lah gitu ya. Akhirnya lu ketemu sama Vicky. Sama Aga. Aga waktu habis ketemu sama kamu itu dia kan posting di TikTok kan. Iya. Itu juga kencang banget. Asli bang. Ini fun fact ya. Iya. Aku udah nggak mau ke TikTok sebetulnya waktu itu. Udah 4 bulan aku tinggalin TikTok karena ya maksudku IG IG udah bagus, ya udah aku fokus ke IG dulu lah gitu kan. Nanti ketika emang udah bisa booming, ke TikTok bisa nyusul gitu kan. Itu terakhir cuma 200 berapa gitu, nggak nyampe 250. Masuk video Aga dan aku nggak ngapa-ngapain kan di TikTok aku. Hari itu juga langsung 2000. Oh, asli bang, langsung 2000. Sehari itu? Hari itu. Wah, hari itu langsung 2000. Sekarang udah mau 9000. Wah, thank you sih itu. Itu namanya Muhammad Aga Effect. Impact-nya keren sih. Makanya aku juga kan waktu itu lagi makan kan sama Aga. Mas, lihat nih postingan gue sama Ical. Ini komennya orang-orang banyak banget dari tadi. Tak kirain kan itu video udah kemarin, masih baru berapa jam. Iya, dan itu gak well prepare loh bang. Videonya biasa aja gitu, maksudnya udah sembarang aja lah gitu. Yang penting dapat video kan gitu mikirnya. Terus aku tahu dia ngevideoin, si Aga videoin kan. Cuman aku tungguin di IG nggak muncul. Nah, setelah itu aku dapat banyak WA dan DM. Oh ya? Tak ngirimin link orang-orang. Oh ternyata di TikTok men gitu. Lu nunggunya di IG. Iya. Kok nggak di posting-posting? Malam itu aku langsung install TikTok aku lagi. Aku udah nyerah sama TikTok, udah aku uninstall, udah aku install lagi. Oh dulu itu udah lu uninstall? Udah uninstall, karena apa berat kan TikTok yang orinya kan berat. Gitu. Lu harus maintain Instagram, harus maintain YouTube. Iya, kan? TikTok lagi itu sih. Akhirnya tapi YouTube-mu masih kecil ya, masih belum naik ya? Masih banget, karena itu emang baru aku fokusin di Solo bang. Di Solo. Oh, kamu YouTube itu baru Solo? YouTube udah ada lama, 2016 aku udah punya channelnya. Cuman emang belum diisi karena emang belum dapat konsep yang mateng kan. Dan kemarin pas perjalanan ini emang belum dapat konsep, maksudnya yang nggak ngeribetin aku nanti di jalan repot harus video, ngedit segala macam, ngabisin waktu. Sementara kita ngobrol silaturahmi, relasi kan harus kebangun juga secara ini kan. Jadi dapat konsep yang simple dan enak buat digarap ketika di Solo, makanya waktu itu aku coba garap minimal satu hari gitu kan. Ya sampai sekarang. Dan aku lihat YouTube-mu itu kamu kan juga cukup serius ya, maksudnya ada thumbnail-nya juga, nggak asal-asalan kayak gitu. Dari sisi ininya sih, apa namanya, apa ya kalau bahasanya? Untuk mengikuti insight-nya YouTube, aku udah cukup paham aja. Tinggal paling ya itunya tadi masih sangat baru lah. Iya. Jadi mungkin teman-teman buat yang nonton bisa di subscribe. Boleh support. Gua taruh, cek aja sekarang di description ya kan. Dibantu lagi dinaikin subscribernya. Tonton juga perjalanan-perjalanan karena aku sih juga kadang masih ngikutin, kadang kalau gua kangen nih, aduh ini lagi ngapain ya, kemarin posting apa. Sama ini bang, tau gak sih, aku tuh kalau lagi ngebalasin story-nya bang, aku lagi kangen. Oh iya? Itu tandanya, sumpah gak bohong. Kayak tadi kan story, gak bisa tidur, emang aku mau ngapain dah? Aku komen, aku juga sama bang kemarin, padahal kan itu gak penting ya, itu karena aku lagi emang kangen aja sih asli itu. Sama itu kita. Jadi kemarin itu sampai di Malang, kayaknya waktu di Malang itu yang paling banyak acara lu diundang kemana-mana ya? Iya karena ini satu itu yang banyak diundang, terus emang pecahnya juga di Malang karena akhirnya dari video Aga sama Vicky sih, karena mereka berdua apa ya iring-iringan gitu, ya kan. Abis Vicky datang Aga jebret gitu, jadi emang kayak Kota Malang itu krusial banget lah buat story perjalanan ini gitu kan. Makanya kalau kayak, kamu ketika di Kediri,
ketemu aku kan aku ngundang kamunya untuk podcast, untuk podcast ngobrol kisah perjalanan kamu. Nah, tapi kalau orang-orang lain ini kedai-kedai kopi atau apa yang ngundang kamu ini kamu disuruh ngapain? Tuh kadang lebih seringnya itu kayak bikin acara pop up gitu. Pop up lebih ke kolaborasi. Biasanya yang paling sering itu kolaborasi. Jadi aku street brewingnya itu di depan kedai dia. Jadi untuk menu filter dia tutup dikasih ke aku. Gitu. Full cost gitu. Jadi kita nggak share cost dan ya. Jadi intinya orang beli itu ya masuk ke kamu semua. Kayak gitu. Terus ya ada yang sesekali ngajakin take over. Sebenarnya aku juga bingung. Aku take over aku ngapain? Iya. Cuman V60 doang gitu loh istilahnya. Tapi waktu itu lu take over bikin minuman apa kayak itu? Nah itu sebenarnya. Itu lihat apa sih ini belagu apa? Lu bikin minuman apa itu? Gak ada ini. Aku bikin apa ya? Aku supaya aku ngerasa kayak dia itu punya konsep kedai sedikit high class. Gua ngerasa gitu. Terus gua mikir kalau gua take over V60 dong boring nggak sih gitu kan? Akhirnya gua mikir kayaknya gua harus develop minimal 1 atau 2 menu aja deh gitu. Gua mikir bawa apa. Maksudnya biar nggak ribet kan. Akhirnya aku mikir pokoknya aku harus bikin minuman yang base-nya tuh V60. Jadi kopinya tetap based on V60. Terus ya di mix dengan sirup-sirupan atau flavor yang ada di situ. Ya aku cobain. Terus aku coba untuk cari referensi. Kebetulan kan sebelum take over itu aku ke Surabaya. Cari referensi ke Bang Omar. Oh, lu ke Omar. Iya. Dari resep ke dia. Ke Bang Omar nanyain, Bang, Mas kan bilang, Mas ada nggak yang ini mixo abang base-nya P60 gitu? Nggak ada sih, paling kalau brew gitu kan. Oke, ya udah aku akalin aja gitu kan. Bisa aja sih. Karena kan ya hasilnya sama clean ya gitu kan. Iya. Ya udah aku coba. Nanti aku ada diajak kayak gini di Malang gitu kan. Nanti aku coba bawa kayak ginian ya di sana nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, santai gitu akhirnya. Ya udah, dan di ICC League di Surabaya kan dia ada ini berbagi resep lah ya bahasanya. Iya. Ya aku support tadi di sana gitu. Hadir tampang wajah aja gitu. Yang penting aku nonton dia gitu kan. Iya. Itu. Itulah kayak ada ya aku mikir kayak maksudnya kayak ya aku tidak punya predikat apapun gitu loh. Jadi kayak masih ngerasa nggak percaya diri untuk itu kalau misalnya dia apa-apa, tapi kan setidaknya kamu akhirnya kan belajar kan di situ bikin apa lagi, bikin apa. Karena orang kan juga sebenarnya ini kan yang dicari itu bukan cuma kopi bikinan, yang dicari itu pengen ketemu kamu, ngobrol sama kamu. Jadi sebenarnya selling point-nya itu di kamu. Iya, 80% itu yang aku tangkap, apalagi setelah dari Kediri, dari Kediri terus di Malang, itu yang aku tangkap 80% orang datang ke aku untuk ngobrol. Itu juga kamu juga di situ ketika pop up itu mereka juga nanya-nanya kamu kemarin perjalanan kamu gimana. Dan tetap yang di highlight ya perjalanan tetap nanya ya trouble apa, tempat lokasi yang paling seru apa, segala macam, masih dengan pertanyaan-pertanyaan yang template tapi harus tetap dijawab dengan baik ya gitu. Kadang-kadang kan jenuh Bang pertanyaan, maksudnya satu hari 20 orang, 15 orang nanyanya sama kan. Kadang-kadang agak ya tapi itu harus kamu terima ya. Iya, kan itu sebuah fakta sih, itu harus diterima dengan baik gitu. Jadi kamu sekali-kali boleh dong kamu bilang, oh kalau mau tahu cerita saya lebih detail buka aja podcast No Cincong. Selalu ada kok di sini. Aku selalu jual nama Bang. Ada kok Bang di YouTube podcast sama Mas Willy gitu. Podcast sama Mas Willy gitu. Izin ini ngejual nama. Iya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa naik terus nih. Ya. Amin. Itu momen apa ya? Momen yang jadi bread itu ya memang bareng kita sih di Kediri itu. Yang akhirnya dari storytelling Abang di story Instagram itu teman-teman kopi yang udah sangat lama menerjunin. Betul. Tahu ini di sini aku ada di sini. Jadi kayak yang dari Banyuwangi, yang dari Bali itu udah mulai nge-DM-in. Nanti iya serius. Cuman aku kalau misalnya agak jauh itu nggak terlalu aku inget banget ya, tapi setidaknya aku hafal, nanti di Bali ada ini. Nanti tinggal aku inget lagi siapa kemarin gitu. Ada di Bali. Next ini kan berarti setelah Jember ini kamu langsung ke Bali?
Ke Banyuwangi. Oh Banyuwangi dulu. Banyuwangi sudah ada backup. Udah ada backup juga nih. Itu kemarin sebenarnya masih ambigu. Aku misalnya kalau misalnya mau ke Banyuwangi singgah, aku belum ada backupan. Dan kalau misalnya di hari HOTW belum ada backupan, ya mungkin aku langsung ke Bali. Gitu. Nah kemarin yang coba ngerekomendasiin itu baristanya Kismo di Malang. Dia ada dia asli Banyuwangi. Dia bilang nanti kalau misalnya mau ke Banyuwangi, nanti aku ada beberapa teman yang bisa aku rekomendasiin, kabarin Bang, katanya gitu. Mantap. Sama kayak Abang kemarin lah, nyaranin ke anak-anak selebrasi, akhirnya gitu kan. Dari situ juga. Saling saling memindahkan tanggung jawab. gue tuh kadang mikir kan, anjir ini di industri kopi gue udah jadi kayak anak bawang ini kan. Ini gantian gitu. Makanya estafet. Gua kan dapat tanggung jawabnya dari Wahid nih. Asli. Ya kan Wahid bilang, ini nanti ada temen gua nih. Wah, boleh nih. Oke, tanggung jawab aku. Lu nggak kenal siapa-siapa di kediri, tanggung jawab aku. Begitu lu datang, kita ngobrol-ngobrol. Siapa ya? Selebrasi. Asli. Di Malang. Dari Kediri kan aku ke Malang ya. Iya. Sama Mas Ambon. Di Brooklyn. Terus sama yang lain juga. Aduh, kadang-kadang. Jadi kayak kadang-kadang ngerasa nggak enak, cuman itu bukan suatu beban ya buat mereka, tapi kan buat seru-seruan kita juga gitu. Kita kan juga ketika lu datang kan kita juga pengen dengar. Minimal kan gini, alasan kamu itu untuk ikut itu. Secara intim, alasan intim banget ya gitu. Soalnya jawabannya apa, ceritanya apa. Nggak hanya sekedar yang dari podcast kita kemarin gitu kan, lebih panjang kan kemarin singkat. Dan maksudnya walaupun itu durasinya cukup sejam nggak sih? Ada ya? 45 menit. Itu tapi kan maksudnya kayak kalau misalnya ngobrol langsung kan pasti lebih bebas ya waktunya gitu kan. Bisa 2 jam, bisa sampai subuh gitu kadang-kadang kan. Aku di Malang sempet onstage nemenin mereka ngobrol tuh sampai subuh baliknya. Oh ya? Di Malang asli. On stage itu? Iya, lagi on stage. On stage-mu kan biasanya cuma sampai jam 10. Jam 10. Jadi di story aku bikin jam 10 berharap supaya di atas jam 10 udah nggak ada lagi yang datang. Ternyata yang aku temenin adalah orang-orang terakhir yang datang di jam 10 dan mereka bersedia nemenin ngobrol sampai jam subuh itu. Wah, strong banget ini aku gitu. Kamu energimu masih banyak. Masih ada waktu itu. Staminamu juga masih tinggi. Nggak kayak siapa? Juga sama aku. Jangan bahas umur. Tapi Bali juga udah backup ya? Udah ada yang backup. Cuman Denpasar? Atau? Di Denpasar Kota. Cuman karena itu masih sekitar 3 minggu atau 1 bulan lagi kan, jadi emang nggak terlalu aku keep banget, maksudnya biar ya udah se-flow-nya aja dulu nanti gitu kan. Jadi kalau masih sekarang sih nggak terlalu diintenin banget ngobrol karena kan masih jauh nanti juga jaraknya. Biar pecahnya pas ketemu udah gitu. Biasanya aku kayak. Terus ini kabarnya si Putih gimana? Aman. Kemarin aku berangkat keluar dari Kediri kan sempat mati full itu. Ya, dari itu aja terus. Aman. Sekarang udah aman. Aman. Lampu gimana? Lampu masih gelap. Lu parah lu, padahal lampu itu penting lo, Cal. Asli. Yang ngasih tahu lu nggak cuma aku dong, pasti banyak tiap orang tiap motor lu pasti ngomongin lampu. Banyak. Pas aku balik onstage kan malam tuh, ini nggak ada lampunya, nggak ada gitu. Iya kenapa sih cuma masalah urusan lampu? Apa ya kayak mager banget gitu bawa ke bengkel hanya untuk ngurusin lampu gitu loh. Sekalian servis, sekalian ganti lampu, benerin lampu dong. Gimana sih? Oke, siap. Guys, berarti setelah ini tolong disumbang lampu ya. Ini ya, keterlaluan cuma lampu itu doang. Lampunya hidup. Saklarnya yang saklarnya dibenerin toh sekalian Mas. Oke, baik. Ini untuk memenuhi permintaan Mas Willy yang udah dari berapa bulan lalu, nanti kita bakal iniin lampunya. Bukan cuma aku ya, itu ya aku pernah baca ya, lihat di postinganmu di IG itu juga ada orang yang komen tuh, Bang, lampu udah dibenerin atau belum? Iya, ini udah dari kota. Berarti udah hafal dari lama dia ya. Aduh. Oke, nanti kita iniin servis. Tapi ada ini nggak? Tapi kan sekarang kan kamu cerita kamu sekarang juga ada tandemnya untuk kelilingan. Ada. Jadi itu emang nggak sengaja juga ya. Aku juga nggak ngerencanain kita bakal bareng. Itu adik aku kandung. Waktu itu namanya siapa?
Namanya Ijun. Ijun. Asik. Ya. Jadi sekarang Ical ini kemana-mana udah nggak sendiri, tapi adik kandungnya dia namanya Mas Ijun. Udah nemenin. Udah nemenin. Tapi dia mungkin nemenin sampai Bali aja, Bang. Oh, dia cuma sampai Bali. Karena gini, alasan aku. Nah, kemarin waktu di Jember akhirnya aku coba untuk rilis dia resmi di Welcome to My Trip lah ya. Aku bikinin video. Dia ingin banyak ngulik lah tentang kehidupan dari aku ya, karena aku bareng dia itu nggak pernah lama selama ini. Karena aku selama dia itu emang beda-beda rumah jatuhnya. Jadi ketemunya ya paling momen Lebaran itu sehari 2 hari. Terus ini pada adik kandung nih? Kandung, tapi emang nggak pernah serumah gitu istilahnya. Kok bisa nggak pernah serumah? Karena aku yang nggak pernah di rumah gitu. SMK aku asrama. Habis asrama aku kerja masih di Medan. Karena aku waktu itu di Medan kerja, dan itu langsung selesai. Aku kan interior ya backgroundnya. Selesai itu dibawa di Tangerang, ke Tangerang. Lama tuh setahun setengah. Habis itu aku resign, baliknya ke Pekanbaru. Nah dia itu masih sama kakak di daerah Periau, cuman agak jauh jarak rumahnya. Tinggalnya nggak bareng. Berapa saudara sih? 3. Kamu paling gede? Aku nomor 2. Oh, kamu nomor 2. Mbak aku udah married, makanya adik aku sama dia tinggalnya gitu. Karena udah ada yang nanggung si Mbak kan, suaminya gitu. Jadi dia bareng. Kalau orang tua aku di luar negeri, Pak. Orang tua aku di luar negeri dari aku SD gitu. Nah, adik kamu berarti dari kecil ikut sama Mbak? Dia dulu nenek. Setelah nenek nggak ada baru sama kakak. Gitu. Berarti memang dari kecil kamu sama Ijun ini jarang bareng. Nggak deket ya? Nggak deket. Kita, maksudnya gini, dari sisi hubungan keluarga kita aman-aman aja, deket-deket aja. Cuman untuk yang tinggal bareng, intens ngobrol, dia tahu pertumbuhan aku hidup seperti apa, enggak. Gitu. Makanya dia banyak hal yang ketika jalan ini ya, banyak hal yang dia mungkin kagetin dari gimana aku bergaul, gimana aku ngobrol, gimana aku nerima didatangkan sama curhatan-curhatan orang. Jadi solution for problemnya teman-teman lah ya kan gitu. Ya dia memperhatikan itu aku di situ. Berarti dari kecil sampai let's say mungkin sampai gede ya. Si Ijun ini dia mungkin ya kalau dia nggak dapat sosok abang dong. Iya, dapatnya sosok kakak, Mbak doang. Abang dia jauh sama kamu, jadi mungkin. Nah dia itu makanya kenapa di perjalanan itu sebenarnya waktu di Kediri aku nawarin aja sih. Ya karena aku nggak maksa, maksud aku ya aku pikir mungkin dia pengen jalan sendiri gitu kan, kayak aku yang sukanya jalan sendiri gitu kan. Aku tawarin aja. Dia pengen bareng abangnya. Iya, aku tawarin aja. Mau bareng nggak ke Malang? Aku bilang gitu kan. Ya dia agak lama nih jawabnya. Terus aku tambahin lagi, ya nanti kalau kelar dari Malang mau pisah lagi ya nggak apa-apa. Aku pikir gitu. Maksudnya biar dia mikir aku nggak maksa dia untuk bareng terus kan gitu. Ayo udah nggak apa-apa bareng ke Malang aja dulu gitu. Mungkin di waktu aku ngasih tawaran pertama dia nggak dapet apa ya yang mau aku ambil dari kenapa ya aku mau bareng sama dia bareng sama aku, kenapa ya gitu, belum dapat ya solutionnya. Nah waktu di Malang mungkin dia udah dapet gitu, jadi akhirnya karena udah mulai ngobrol, mulai dekat. Sebulan kita bareng sekamar satu kos gitu kan, bareng terus gitu, apa-apa bareng. Aku kayak mau keluar kok nawarin, aku mau kesini mau ikut nggak? Ikut deh gitu, akhirnya gitu segala macam. Jadi mungkin 30 hari full bareng itu ngebuat dia kayak aku kayaknya masih banyak harus tahu tentang aku deh, kata dia gitu misalnya gitu. Aku nggak ngulik langsung kan. Ya akhirnya dia bilang nanti kita ke Probolinggo bareng dulu deh ya, kata dia gitu. Kan rencana kemarin habis Malang Probolinggo tapi nggak jadi, langsung ke Jember. Ya udah nggak apa-apa aku bilang gitu kan. Terus dia sepil kayak gini. Kan apa ya? Dia nembak kayak gini. Kau kok kayak nggak ikhlas gitu aku ikut sama kamu, kata dia kayak gitu. Bukan nggak ikhlas Jo gitu. Kadang aku mikir apa yang kau cari ketika kau bareng aku gitu. Nah akhirnya dia terbuka di sana gitu. Aku ngerasa kayak masih banyak hal yang nggak aku tahu tentang hidup ini gitu. Makanya aku pengen kayak bareng sama Mo. Ya seenggaknya walaupun aku nggak nanya langsung tapi
ngikutin ya, memperhatikan gitu. Jadi mungkin ya sekilas kalau aku relate sama aku sendiri ya. Aku dulu sama abang aku itu ya, sama aku manggilnya Koko ya. Koko aku itu kan dulu kita dari kecil bareng dari kecil bareng. Dia waktu COVID kemarin itu dia nggak ada. Waktu COVID dia udah nggak ada. Tapi kita waktu kecil itu walaupun kita nggak rukun ya, nggak rukun, kadang berantem atau apa. Tapi gini, minimal kalau aku sering ketemu dia, ketemu Koko aku dari kecil sampai gede ini, aku itu ada apa ya istilahnya ya, ada panutan. Betul. Abang aku gini berarti yang benar itu kayak gini. Betul. Ketika ternyata abang aku begini, jadi harusnya kita itu kayak gini. Nah ini mungkin yang si Ijun itu selama ini nggak bisa dapat. Nggak bisa dapat. Nah ketika dia deket sama lu, selama perjalanan ini, dia mulai ngeliat, ini loh, gue mesti kayak gimana sih nanti. Dia mulai menemukan sosok panutan itu. Betul itu, Mas. Dan ini memang merinding nih aku bahas itu. Asli merinding karena ini kayak apa ya? Lebih deep dari kemarin. Kemarin kan hanya sebatas perjalanan yang tentang aku ya. Ini udah masuk tentang kita keluarga gitu. Jadi ya itu masih bisa buat dibagiin. Tugas kamu ini juga membimbing lah nanti kamu ini. Apalagi kan kamu cerita tadi dia baru lulus SMA kan. Perjalanan kalian juga masih panjang. Jangan kayak aku dulu sama Koko aku dekat seperti itu, tapi ketika COVID ada kejadian, sekarang Koko aku nggak ada juga. Ngerasa kehilangan sih. Ya pasti gitu loh, udah pasti ngerasa kehilangan. Banyak hal yang kita ngerasa kayak harusnya dulu kalau masih ada itu gue bisa begini loh. Tapi ini udah nggak ada, tapi harus direlain. Betul. Ini makanya hubungan kakak beradik ini nggak semua orang punya hubungan seperti itu. Betul. Ya, jadi lo mesti bimbing. Makanya tadi pas abang nanya, apa tadi sering cekcok di lu sering berantem enggak? Yang rukun nih. Awalnya waktu awal-awal di Malang ya itu sebenarnya kenapa akhirnya si Ijun bilang kok kayak nggak ikhlas? Karena bukan nggak ikhlas, tapi aku ngerasa aku takut dia bakal jadi beban buat aku gitu kan. Karena waktu itu dia apa-apa ngikutin gaya aku gitu. Itu yang kadang-kadang aku takut. Tapi adik memang begitu. Iya, tapi ini persis banget Bang gitu. Sama. Persis banget gitu. Aku dulu sama abang aku juga begitu. Dia pakai baju apa? Ini nggak masih kecil ya? Masih kecil. Dia begini. Ngikutin. Asli. Sama, memang begitu. Itu yang aku kadang nggak terima adalah akhirnya aku harus merelakan ini sisi bicara tentang fashion dulu ya. Satu yang paling gampang. Fashion aku konsisten di retro style. Bahkan sampai hari ini pun aku masih masukin baju gitu segala macam. Sejak dia ikut aku sedikit ngelepas hal itu. Supaya kita tidak jadi dua orang yang mencolok gitu. Ya udah karena posisi saat ini lu adalah orang yang lebih membutuhkan hal itu buat menurut aku kan, ya udah aku ngalah. Ya aku nggak terlalu untuk menonjolkan passion aku, ya udah biar lu aja gitu. Sisi sosok abang mengalah ada di situ aku tonjolin satu. Makanya tadi abang bilang sejak cabut dari Malang dan udah masuk ke Jember, udah mulai nggak terlalu nanemin hal-hal yang kayak kesel apa segala macam itu udah mulai aku relain lah gitu segala macam. Jadi kalau tadi nanya sering cekcok, kemarin di Malang sering mendem aja. Maksudnya kayak simpan apa ya? Unek-unek ya, sering nyimpan unek-unek. Tapi kalau udah kemarin setelah melalui sebulan lebih sama dia dan akhirnya udah ke Jember, ya udah lebih banyak legowonya lah sama dia. Ya udah akhirnya aku ngerasa kayak tadi dia butuh sosok panutan ya udah. Lu harus coba mengerti posisinya dia. Gitu. Jadi kayak ini bukan lagi tentang perjalanan seru-seruan. Banyak hal yang akhirnya gua dapetin ya selain sendiri kemarin gua dapetin adalah ketenangan jiwa segala macam dan sekarang adalah gua lebih banyak mengalah karena udah ngerasa membawa tanggung jawab lebih dari sendiri. Karena memang kamu nggak bisa lepas ya ini keluarga. Iya betul. Posisinya gini. Kamu lebih mature, lebih dewasa, kamu udah tahu apa yang kamu mau. Aku pengen begini, pengen jalan, pengen gini-gini. Tapi dari satu sisi, si Ijun ini kan masih belum. Dia kenapa sih abang gua kok kayak gitu? Tapi, nih setelah ngobrol ini, gua kayaknya dapat ini deh, satu
satu alasan. Ketika tadi abang bilang kita ketemu karena udah ditakdirin Tuhan atau udah diatur sama Tuhan. Yang gue tangkap tadi ketika kita udah ngobrol ini adalah the next level dari trip perjalanan ini. Yes. Ya kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Gue dapet tuh ini apa namanya judulnya gitu. The next level dari perjalanan. Karena satu, ini udah di ujung Pulau Jawa. Dia kan barangnya di Kediri di Jawa Timur. Dan kita udah mau nyebrang ke Bali. Wah ini bakal jadi tantangan yang akan berat. Karena kita udah ngelewatin 2 pulau dari Sumatera gitu. The next level of the trip sih. Keren judulnya. Jadi makanya kemarin kamu berangkat ini sampai masuk ke Pulau Jawa, sampai masuk Jawa Timur itu masih tentang kamu. Masih tentang aku. Tapi setelah ini ya bisa jadi ya tentang bersama dia. Gitu. Sama Ijun. Terus mungkin ya nanti mungkin setelah Ijun dari Bali bisa jadi dia balik lagi. Tapi ya aku sih ya, aku nggak tahu, tapi balik lagi keputusannya Ijun. Makanya ketika tadi di depan ketemu Ijun mau ngikutin kamu gini, ngapain lu ngikutin kayak begini? Jangan. Nah ini kita spill dia ya, ini kita spill dia walaupun nggak ada orangnya. Iya nggak apa-apa, orangnya di sana kita ngomong. Kita gibahin aja, gibahin positif. Jadi yang kayak begini juga nggak perlu ditiru juga. Kalau tanpa alasan, kalau tanpa alasan ya udahlah nggak usah ditiru. Tapi ketika emang ya teman-teman punya reason sendiri untuk ngelakuin perjalanan, walaupun nggak harus seperti aku gitu kan, nggak apa-apa, it's okay gitu. Sama ini apa tadi? Nah tadi kan aku bilang kalau misalnya dia mungkin ngikut sampai Bali, terus abang bilang kenapa gitu? Karena dia punya akhirnya setelah ngikutin aku dari Malang terus sampai Jember, dia udah mulai nemuin apa yang mau dilakukan dalam hidup gitu. Jadi mungkin sampai Bali dia bakal balik ngelakuin apa yang dia udah dapetin, apa yang udah dia pilih dalam hidup itu tadi, kayak gitu sih. Ya tapi lu tetap harus bimbing dia. Tetap. Karena walau gimana pun keluarga itu nomor satu. Ya kan? Sedarah lah. Asli. Karena ini yang lagi-lagi yang aku pengen tekankan, nggak semua orang bisa beruntung punya hubungan seperti itu. Betul. Terus satu, aku yang iriin sama abang nih tentang keluarga ya. Aku yang iriin sama abang adalah hubungan abang sama si mami, gitu. Yang tidak aku dapatkan karena ibu aku di luar negeri. Gitu. Enggak. Ada aja plus-minusnya kita. Ya udah makanya ntar kalau mama di Kediri, bisa ke Kediri kalau sempat kita ketemulah sama mami. Oke, boleh, sip. Jadi waktu itu kan, aku kan nginep semalam di Kediri. Kan kalau abang sore, kalau misalnya langsung balik kan kita masih bisa ketemu malamnya di sono. Kalau misalnya langsung balik. Langsung balik nggak sih? Enggak lah ya. Besok sih langsung balik sih aku. Tapi sampai Kediri kan aku malam banget pasti. Iya, soalnya kan aku dari Kediri besok ke Kediri malamnya, terus lusanya ke Surabaya. Jadi lusanya itu masih jam 12. Oh, harusnya sebelum itu kalau mau sih bisa. Ya oke, aman. Santai. Coba lantar kita janjian. Atur jadwal main kopi, masih ada kopi? Masih dong. Enggak, aku mikir kan sejak tahunan sudah mulai digarap, ini kayaknya jarang sepil kopi ini. Kopi masih dan cuman kan memang kesibukannya kan udah padat di tahunan ya. Karena kan mau openingan gitu. Oke, sip aman. Oke. Cal, ini ya kita juga nggak direncanakan, kita juga nggak punya bahan khusus buat ngobrol. Ngobrol santai aja. Asal ngobrol santai aja ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang ada isinya lah ya, mudah-mudahan malam ini. Nggak tahu ya, buat mereka di sini atau enggak. Iya, itu maksudnya. Nah, tapi ya buat teman-teman yang kangen ya sama Ical kemarin ya, dengan nonton ini mudah-mudahan bisa mengobati kekangenan. Amin. Dan aku tuh ya, setiap ini entah malu, entah harus bangga atau gimana. Kan kadang-kadang kan kalau event-event kayak gini kadang-kadang kan aku nggak ngerencanain buat ikutan, buat gabung segala macam. Terus pas akhirnya datang ke event itu selalu aja ada orang yang, "Bang, salam kenal Bang, ini gini segala macam." Aku nggak kenal banget sama dia. Cuma kadang-kadang kayak, aduh nggak kenal, dia kenal tapi gitu. Banyak yang begitu nantinya, karena kamu kan udah mulai muncul di mana-mana. Terus ada yang bilang kayak, wah artis nih, foto dulu. Anjing sumpah kayak gitu Bang. Asli Bang, sumpah Bang. Itu kayak, Bang, ini dia sama teman kan. Bre, fotoin dulu sama artis nih, kata dia gitu. Anjing, jangan gitu Bang, aku malu. Gue bilang gitu Bang, asli. Itu gara-gara abang nih awalnya di Bang. Aku kan sih itu. Enggak, aku kan cuma nge-push sedikit. Nah, begitu di-push lagi sama Vicky, sama Aga, wah udah deh. Dia udah gak tanggung jawab, dia udah makin kemana-mana. Aku merasa belum siapa-siapa loh, aku bilang.
Ya itu ini aja sih, apa tadi menyampaikan aja. Tapi yang tetap ya, Cal ya, makanya aku juga beberapa kali juga ngingetin kamu kan. Orang dari awal itu karena cocoknya ini bukan balik lagi bukan sama kopi bikin aku, tapi sama kamunya. Aku selalu meyakinkan itu dari awal aku jalan. Ya, jadi orang itu karena tertarik ngobrol sama kamunya. Jadi jangan sampai karakter kamu ini ketika kamu nanti udah makin banyak yang kenal, terus kamu jadi mulai berubah, jangan karena ya memang tetap harus jadi diri sendiri yang seperti ini apa adanya ya gitu. Oke. Makasih banyak Bang udah mengingatkan aku. Karena itu bisa jadi karena ini apa ya bukan krusial ya. Namanya kayak star syndrome ya bahasanya kayak gitu. Sangat perlu ada orang-orang yang buat ngingetin kayak gitu. Apalagi ketika lu on stage ya. Ketika lu on stage, stylemu, gayamu, caramu ngomong, ya lu harus tetap konsisten seperti itu. Jangan sampai lu udah kalau ngerasa jenuh, orang-orang nanyanya ini lagi, ya kopinya adanya ini Bang. Itu di luar ini kok Bang, di luar pertanyaan. Jadi kalau nggak ada yang nanya, aku kadang-kadang ngeluh aja kayak gitu. Tapi pas lagi ngobrol-ngobrol gini santai aja gitu. Nggak sampai yang, udahlah Bang jangan nanya kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Itu tadi nggak ya. Nggak apa-apa kalau kita mau sharing aja. Tapi tetap ya kita juga tetap, kalau aku tetap setting sama Mas Wahid. Ya kan? Karena udah merekomen orang kayak begini. Ya kan? Tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan juga tetap banyak yang membantu juga. Amin. Sama-sama bisa saling feedback dapat. Jadi gini, orang rela bantu kamu, entah ngasih backup, entah ngasih kopi, entah ngasih apa, tapi mereka pun juga bisa dapetin dari kamu. Mungkin bukan secara materi, tapi ya dari pertemanan, dari kita bisa ngobrol, kayak aku sama kamu. Barter non materi lah ya. Aku sih sama kamu dapat konten sih. boleh. Aku sama kamu dapat konten. Dan aku sama Abang dapat insight. Dapat tambahan follower lumayan ya. Itu maksudnya ya intermezzo aja lah. Artinya setiap kita ketemu ya selain untuk konten kita tetap ngobrol. Maksudnya ngobrol yang benar-benar ada yang mau dibahas kayak gitu. Kayak gitu sih sebetulnya. Oke. Thank you ya Cal. Sama-sama Bang. Istirahat Abang besok ngejudge loh. Iya, nggak asli. Apa-apa. Paling juga kalau kesiangan diomelin. Oke guys, thank you banget ya udah menonton ya. Jadi jangan lupa di subscribe YouTube-nya, ya IG-nya, di follow. Terus buat teman-teman yang pengen kota-kotanya dikunjungi, tapi jangan disuruh mundur ya. Kalau yang dari Jawa Barat udah lewat. Jadi yang kedepannya, kalau dia mau ke Bali, mungkin di daerah Bali, setelah itu mau kemana, silakan DM. Kalau mau mempersiapkan backup untuk tempat tinggal, backup kopi, backup apa, nanti silakan kontak-kontak langsung ke Mas Ical ini. Aku masih tetap ngebalas DM kok, nggak ada yang nggak aku balas. Pokoknya notifikasi DM itu 0, nggak ada yang sampai nggak dibalas. Jadi aman, kalau mau DM aman. Semua lu balas semua gue balas. Tapi emang nggak ini ya, maksudnya ketika energi lagi ada, biar ngebalasnya itu dengan baik kayak gitu sih. Aku pun juga ya DM ini ya. Kalau nanya aku selalu balas. Iya. Tapi kalau yang cuman ya kadang cuma reply, "Woi, keren, woi apa emo ya aku sih nggak. Maksudnya kayak itu bentuk apresiasi. Iya, dia itu aku tidak ada tanda tanya kan artinya kan. Tapi selama mereka ada pertanyaan apapun sebisa mungkin ya kalau nggak terlewat masuk ke folder apa ya aku sebisa mungkin juga harus balas. Pas lagi nyantai juga maksudnya nggak sibuk gitu kan. Karena kan jadwal Mas Willy ini banyak. Tapi apalagi dia juga pasti yang kalau memang balas DM-nya lama wajar karena sekarang yang ke DM udah banyak. Enggak gitu. Lebih banyak waktu dihabiskan untuk real life-nya. Cewek-cewek banyak yang DM juga. Ada sih. Ada mulai deket nggak selama perjalanan ini? Ada. Oh iya? Ada. Dari kota mana? Sepil nih ada nggak? Bakal peka nggak sih nanti orangnya? Ya nggak apa-apa, coba di mana? Surabaya ada. Oh di Surabaya kan cuma sebentar. Asli. Dan dia mantaunya itu dari Kediri, Bang. Sumpah nggak bohong. Jadi dia pas aku ada bikin acara pop-upan di Surabaya itu yang cuma sehari itu dia bikin story akhirnya setelah mantau sekian lama bisa ngerasain langsung. Gitu loh Bang. Artinya ngerasain kan apa? Kopinya. Oh, kopinya. Tolong dong, jangan bikin pendengar ini teman-teman ambigu.
Enggak, kan kopinya. Tahu, makanya akhirnya bisa ngerasain kopi. Iya, betul. Kopinya. Dari Surabaya itu ada, di Surabaya ada, bukan kita jumlahnya nggak usah disepil ya. Sombong. Mana lagi? Terus di Malang ada. Malang juga. Jember yang kita baru kemarin. Udah ada dong. Terus ini sama satu lagi yang kemarin aku take over. Kayaknya sih dari cara dia memandang, kayaknya Tapi dari sejauh ini ya, dari kamu sendiri ada nggak yang, ya udah gue mau coba serius ini? Enggak, belum ada. Karena orientasi aku belum ke sana. Orientasi aku masih ingin ngegolin ini yang udah dimulai. Wah, jadi berat ya. Nah, next story nggak sih? Next podcast nggak sih? Iya dong. Bisa jadi ya. Perihal ideologi. Nah, asik. Kemarin kalau kita podcast pertama kan tentang perjalanan kamu. Hari ini mungkin ngupas kulitnya itu kan. Mungkin malam ini kita ngobrolin tentang sedikit masuk ke keluarga, sedikit lebih ke personal ya. So, next mungkin tentang cinta, kita nggak tahu. Cinta, ideologi, alasan perjalanan ini. Bisa jadi alasan perjalanan ini karena putus cinta, kita kan nggak tahu. Siapa tahu. Belum disepil. Bisa jadi perjalanan ini untuk siapa tahu bisa menemukan seseorang. Iya, kita nggak pernah jadi, tahu. kita nggak tahu. Tunggu aja nanti. Selamat berkompetisi, ladies, buat dapetin Mas Ical. Bukan take me out, Bang. Bukan take me out. Oke. Thank you, Bang. Makasih banyak udah mau ngajak ngobrol lagi. Nice to see you. Seneng banget bisa ketemu lagi. Sama ini aku rasa bahagia ini masih belum terlampiaskan banget ini karena selalu sebentar kita ketemu. Ya, ini cukup lama. Cukup lama. 40 menit ditambah tadi ngobrol sekitar 20 menit, sejam lah ya. Dan ini juga tadi gue lupa buat tripod, akhirnya ya tampil aja. Apa adanya, sorry. Tapi yang penting isinya ya. Kalau mama memang malas ngelihat muka kita berdua, bisa didengerin di Spotify. Langsung pakai headset bisa didengerin kapan aja. Bisa sambil naik motor. Betul banget. Oke, kita closing ya. Makasih banyak. Kita nggak tahu apakah nanti akan ada episode ketiga sama Ical, tapi ya mudah-mudahan karena kita selalu tidak merencanakan, Tuhan yang merencanakan. Betul. Kita juga nggak pernah, cuman waktu itu Toto Wahid ngasih tahu, akhirnya bisa ketemu. Di Jombang ini nggak ada planning. Betul. Tiba-tiba ya, jalan aja. Tiba-tiba, ya udah ayo kita ketemu, abis kalibrasi apa segala macam, memenuhi tugas tanggung jawab negara, menyempatkan waktu untuk ketemu ngobrol. Makasih banyak. Ini effort yang keren sih dari Mas Willy. Thank you juga buat teman-teman yang selalu rajin menonton ya No Cincong Podcast ini, apalagi episode bersama Ical ini. Ya nantikan aja, mudah-mudahan nanti ada episode yang berikutnya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa menggali lebih banyak tentang perjalanan dan bisa belajar dari beliau. Pokoknya bantu support YouTube sih. YouTube ya, balik lagi YouTube biar cepat naik juga YouTube nih. Oke, kita close ya. Oke, siap. Oke, thank you teman-teman udah menonton pada episode kali ini dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam No Cincong. Asik.